Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya semua? Semoga senantiasa sehat ya. Masih bersama Ibu Evi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kegunaan benda pemuas kebutuhan, kelangkaan, dan biaya. Disimak ya. Kegunaan benda pemuas kebutuhan. Benda pemuas kebutuhan diciptakan atau diproduksi oleh manusia pasti dengan tujuan-tujuan tertentu. Benda pemuas kebutuhan manusia digolongkan menjadi 5 macam. Yang pertama itu adalah kegunaan bentuk atau form utility. Yang kedua kegunaan tempat atau place utility. Yang ketiga kegunaan waktu atau time utility. Yang keempat, kegunaan jasa atau service utility. Dan yang kelima, kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Untuk lebih jelasnya, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk itu artinya peningkatan kegunaan dari suatu benda yang disebabkan oleh adanya perubahan bentuk. Seperti yang ada pada gambar. Pertama itu ada gambar sepotong kayu. Kayu kemudian diolah, dipotong dengan gergaji, kemudian diolah sehingga menjadi furniture ataupun alat-alat rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Kemudian contoh yang kedua adalah tepung. Tepung ketika kita olah dan kita rubah bentuknya menjadi bentuk yang lain, menjadi contohnya makanan donat ataupun burger, itu memiliki kegunaan yang lebih dibandingkan dari bentuk yang sebelumnya. Nah, jadi disimpulkan untuk kegunaan bentuk artinya suatu benda itu akan lebih bermanfaat apabila sudah dirubah bentuknya. Yang kedua adalah kegunaan tempat atau place utility. Artinya pertambahan kegunaan benda karena dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh, kapal laut akan berguna di laut daripada di daratan. Kemudian baju astronot itu akan berguna jika dipakai di bulan daripada di dunia. Jadi, untuk kegunaan tempat bisa kita simpulkan bahwa suatu benda itu akan lebih bermanfaat apabila sudah dipindahkan sesuai dengan tempatnya. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kita lanjutkan ke kegunaan yang ketiga, yaitu kegunaan waktu atau time utility. Artinya, kegunaan suatu benda itu akan bertambah jika dipakai pada waktu yang tepat dan sesuai dengan manfaat benda tersebut. Contohnya adalah payung. Payung itu akan lebih berguna jika kita gunakan pada saat matahari yang sangat terik atau sangat panas. Kemudian pada waktu hujan. Jadi nilai manfaatnya itu akan lebih daripada kita gunakan pada malam hari. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, kegunaan jasa atau service utility. Artinya suatu benda baru terasa manfaatnya jika dilengkapi dengan jasa atau pelayanan dari pemiliknya yang tepat. Nah, seperti pada gambar itu ada sebuah jarum suntikan. Jarum suntikan itu lebih tepatnya dimiliki oleh seorang dokter, perawat, ataupun suster. Kalau dimiliki oleh orang lain maka jasa ataupun pelayanannya itu tidak akan maksimal atau bisa jadi tidak tepat. Kemudian yang terakhir itu adalah kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Artinya kegunaan suatu benda baru terasa jika telah ada pemiliknya atau dimiliki oleh konsumen yang tepat. Nah, di sana ada gambar seorang anak bayi bersama dengan dotnya. Nah, artinya kalau untuk benda seperti dot itu lebih tepat dimiliki oleh seorang anak bayi. Nah, misalkan contoh kalau kalian seorang pelajar maka pulpen
dan buku tulis ataupun buku paket itu lebih tepat dimiliki oleh seorang siswa atau pelajar. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada gambar antrian dirijen. Kemudian di belakangnya ada orang-orang yang sedang berkumpul. Nah, apa yang ada dalam pikiran kalian mengenai gambar tersebut? Materi ini akan berkaitan dengan bahasan kita selanjutnya, yakni mengenai kelangkaan atau scarcity. Kita lihat lagi gambar yang sebelumnya. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa adanya antrian dari bahan bakar minyak atau BBM. Artinya ini orang-orang mengantri untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Nah, kenapa bisa demikian dan apa penyebabnya? Kita lanjutkan materi kita. Kelangkaan atau scarcity itu adalah keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan yang dihadapkan dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Artinya, jumlah kebutuhan manusia itu sangat banyak dan tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu sifatnya sangat terbatas. Nah, kesenjangan ataupun ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan adanya kelangkaan. Kemudian suatu barang atau jasa dinyatakan langka jika permintaan atau kebutuhan konsumen akan barang dan jasa tersebut lebih besar atau lebih banyak daripada ketersediaan atas barang dan jasa tersebut. Kemudian cara untuk memperolehnya diperlukan suatu pengorbanan. Artinya untuk memperoleh barang ataupun benda tersebut kita harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Langka dan terbatasnya barang atau jasa pemuas kebutuhan manusia inilah yang mengakibatkan nilai-nilai barang-barang ekonomi tersebut menjadi lebih tinggi dan harganya menjadi lebih mahal. Meski di sisi lain, kelangkaan tersebut membuat orang-orang menjadi lebih kreatif untuk menyediakan berbagai alat pemuas kebutuhan manusia, sehingga mereka bisa memperoleh keuntungan. Nah, apa saja faktor-faktor penyebab kelangkaan? Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama, kebutuhan manusia itu terus meningkat, sementara sumber daya alam yang baru itu belum ditemukan. Di sini maksudnya kebutuhan manusia itu semakin hari itu semakin banyak dan semakin bertambah. Kemudian yang kedua, sifat serakah. Sifat serakah dalam hal seseorang itu mengkonsumsi barang secara berlebihan dan melebihi kebutuhannya. Selain itu, sebagian besar manusia sering melakukan perusakan terhadap sumber daya alam yang ada. Jadi selain serakah juga tidak bisa melestarikan sumber daya alam. Nah, yang ketiga, persediaan sumber daya alam itu sifatnya sangat terbatas. Dan yang keempat, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Artinya kalau sudah digunakan itu minim sekali kemungkinan untuk mengolah lagi sumber daya alam sehingga mengakibatkan kelangkaan. Nah, sumber-sumber ekonomi yang langka itu apa saja? Antara lain berupa tanah, kemudian air, udara, hutan, laut, berbagai macam barang tambang seperti timah, nikel, besi, tembaga, bauksit, mangan, emas, dan perak. Kemudian barang tambang non-logam seperti batu, kapur, belerang, batu marmer, batu intan, grafit, aspal, minyak, gas, batu bara, uranium, dan masih banyak jenis-jenis barang tambang maupun non-tambang lainnya. Ini artinya contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan setiap orang juga berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya. Semakin lama, kebutuhan manusia itu semakin bertambah, dan semakin maju tingkat peradaban ataupun zaman seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhannya. Jika satu kebutuhan telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan seterusnya, sehingga kebutuhan itu tidak pernah berhenti atau tidak akan ada batasnya. Contoh, misalkan ketika kalian sudah belum memiliki sepeda, kalian ingin memiliki sepeda. Ketika sudah memiliki sepeda, maka kalian menginginkan sebuah sepeda motor. Dan ketika sudah memiliki sepeda motor, maka ada keinginan untuk memiliki mobil. Dan seterusnya seperti itu. Itu adalah salah satu contoh kecilnya saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, yang selanjutnya mari kita mencermati ataupun memperhatikan ilustrasi yang ada di gambar. Kalian perhatikan itu gambar apa? Itu adalah gambar sebuah pusat perbelanjaan atau mall. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian pergi ke pusat perbelanjaan yang ada di daerah kalian masing-masing? Kemudian, bagaimana perasaanmu ketika melihat barang-barang yang ada ataupun yang dipajang yang ditawarkan di tempat perbelanjaan tersebut? Nah, di sini juga ada gambar lagi. Ini khususnya buat yang kaum Hawa seperti ibu ya. Ketika melihat gambar seperti itu, tergodakah kalian untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan tujuanmu semula? Kemudian, kalian mungkin akan tergoda jika uang yang kalian miliki lebih dari cukup. Tapi bagaimana jika uangnya hanya terbatas, sedangkan harga barang tersebut mahal? Nah, kesemuanya itu artinya kita dihadapkan pada pilihan untuk mengkonsumsi barang yang akan kita beli. Nah, hal tersebutlah yang dinamakan seorang konsumen itu melakukan alternatif ataupun pilihan. Berkaitan dengan materi kita selanjutnya mengenai biaya atau cost. Nah, biaya itu adalah segala sesuatu yang kita keluarkan atau kita korbankan untuk memperoleh sesuatu. Biaya dapat berupa uang atau yang disebut dengan biaya langsung, atau juga hal lain yang tidak berkaitan dengan uang. Biaya dibagi menjadi yang pertama, itu adalah biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari ini artinya biaya yang dikeluarkan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian biaya ini merupakan biaya langsung. Ciri khas biaya sehari-hari itu adalah yang pertama, merupakan prioritas pengeluaran. Yang kedua, harus tetap dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak bisa ditunda. Dan yang ketiga, jika diperlukan dapat mengorbankan kepentingan yang lain. Artinya kalau biaya sehari-hari ini adalah biaya yang utama kita keluarkan. Misalnya biaya untuk makan, biaya untuk tempat tinggal, kemudian biaya untuk pakaian. Misalnya kalau kalian sebagai pelajar, biaya yang kalian keluarkan untuk ke sekolah, misalnya biaya untuk transportasinya, biaya untuk uang jajannya, biaya untuk membeli alat-alat tulis dan sebagainya. Yang kedua adalah biaya peluang atau opportunity cost, yakni pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil suatu pilihan. Biaya peluang tidak harus berupa uang, tetapi dapat berupa waktu, kesenangan, pergaulan,
pengalaman, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Perhitungan biaya peluang setiap orang berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi oleh orang tersebut. Contoh, ketika kalian memilih untuk belajar, maka otomatis kalian akan mengorbankan waktu yang digunakan untuk bersenang-senang, mungkin bermain dengan teman sebaya, mungkin beristirahat dan sebagainya, seperti itu. Jadi biaya peluang itu tidak mutlak uang, jadi dia bisa berupa waktu ataupun rasa kesenangan tadi seperti istirahat, pergaulan, pengalaman, dan sebagainya. Ciri khas biaya peluang. Perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan lain-lain. Kemudian ciri khas yang selanjutnya memiliki banyak kemungkinan penggunaan. Artinya ada alternatif yang digunakan tadi. Kemudian pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi dari individu tersebut. Nah, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.